Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua ya. Pesan Tuhannya adalah gini. Tuhan sedang mengirimkan berkatnya, katakan amin. Wow, ini aminnya cepat amat ya. Tuhan sedang mengirimkan apa? Berkatnya. Wow, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita jeli Bapak Ibu Saudara memperhatikan pesan demi pesan Tuhan sepanjang bulan Maret ini. Kalau kita perhatikan semuanya berbicara tentang pribadi Tuhan kan. Dari sejak minggu pertama, dari sejak awal. Ya, di situ Tuhan bilang apa? Tuhan rindu mengajak kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Wah, berarti ada sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan mau ajak kita. Ada kekaripan berjalan bersama Dia. Kemudian di minggu selanjutnya Tuhan bilang begini, pesan Tuhan bilang gini, Tuhan sedang membawa umatnya kepada kemenangan. Artinya gini, meskipun caranya kadang kita nggak ngerti. Nah di situ kita belajar cara memahami Tuhan bekerja, ya kan? Minggu lalu pesan Tuhannya adalah tentang Tuhan yang melindungi. Ya tentang berbicara tentang siapa Tuhan itu. Siapa Yesus yang kita sembah itu. Kemudian minggu ini adalah tentang Tuhan yang memberkati umatnya. Wow, jadi Tuhan lagi mengingatkanlah kita kembali siapa Dia. Dan kali ini kita mau dengar bahwa Dia adalah Tuhan yang memberkati setiap kita. Tuhan sedang mengirim, bahkan di pesannya gini, Tuhan sedang mengirimkan berkatnya. Wow, luar biasa ya. Tentunya kita bergairah dengan dengar pesan Tuhan kali ini ya. Semuanya juga seharusnya sebelumnya juga setiap pesan Tuhan harusnya bergairah. Jangan karena tentang Tuhan mengirimkan berkatnya kita baru yes gitu ya. Siapa yang di sini ingin mengalami berkat Tuhan? Oh luar biasa ya, cepat sekali. Oke, puji Tuhan. Sama saya juga ya. Semua juga, kita semua rindu berkatnya rohani jasmani ya. Namun mari kita sekarang sama-sama pahami terlebih dahulu ayat yang mendasari pesan Tuhan bagi kita ini. Yang pertama gini, kita baca dulu sama-sama ya, Lukas 5 ayat 6-7. Lukas 5 ayat 6-7. Dua ayat ini kita baca sama-sama. Oke, sudah terpampang 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, luar biasa. Kisah tentang peristiwa ini udah sangat sering sekali ya kita dengar. Oke, sedikit saya ulas. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berada di Danau Genesaret ya, di Danau Tiberias. Dan seperti biasa, kemanapun Yesus berada, orang berbondong-bondong. Ya, jumlah orang banyak datang mengerumuni Dia. Untuk apa? Untuk mendengar pengajarannya, untuk mendengar khotbahnya, ya, untuk mendengarkan firman. Ya. Alkitab mencatat gini, ada 2 perahu. Dia melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Ya. Nelayan-nelayannya sedang pada bersihin jala. Sedang membasuh jala, di situ dikatakan di ayat 2, nggak usah dimunculkan. Sedang membasuh jala. Nah kemudian Yesus naik ke dalam salah satu perahu. Dan perahu itu perahunya Simon Petrus. Ya. Kemudian Yesus memerintahkan Simon untuk apa? Menolakkan perahunya sedikit ke laut ya, ke pantai. Sedikit jauh dari pantai. Tujuannya apa? Karena Yesus kan, kita sering dengar penjelasan ini, Yesus kan diikuti orang berbanyak-banyak ya. Dan Yesus mau mengajarkan mereka. Yesus mau berkhotbah. Nah, perlu ancang-ancang kan. Maka dibutuhkan Yesus agak mundur. Nah, kalau di belakangnya laut maka dia butuh satu tempat, yaitu makanya naik atas perahu. Suatu tempat yang lebih tinggi, ditolakkan sedikit ke arah laut sehingga Yesus memiliki jarak yang cukup terhadap orang banyak. Dan kemudian waktu dia menyampaikan pengajarannya, diharapkan semua terdengar dengan satu sudut yang tertentu yang dimana Yesus menolakkan perahu sedikit agak jauh. Ya. Nah, lalu kemudian Alkitab mencatat, lalu kemudian Yesus duduk dan mengajar orang banyak. Setelah selesai mengajar orang banyak, apa yang Yesus lakukan? Ia berkata kepada Simon, ya sekarang apa? Tolakkanlah perahunya ke tempat yang dalam. Dan setibanya di tempat yang dalam, ia menyuruh Simon untuk apa? Menebarkan jalanya. Nah kemudian ini terkenal sekali kan. Lalu Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Ya, ini udah hafal sekali lah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kalau Yesus hanya menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, bagi Simon nggak masalah. Oh, mungkin guru mau ya rekreasi sebentar setelah mengajar, Simon tolakkan ke tempat yang dalam. Oke, guru nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah bagi dia seorang nelayan berpengalaman dan semalam-malaman ia sudah mencari ikan, menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Buat Simon kalau disuruh menebarkan jala, nah ini yang dia nggak bisa terima. Kan udah gitu dalam hati, bukannya semalam aku udah baru balik dari pergi menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Sekarang disuruh, udah mah hari menjelang siang, disuruh menebarkan jalannya gitu. Maka dia kan bilang, guru telah semalam-malaman kami bekerja keras menangkap ikan tapi tidak mendapat apa-apa ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, memang keadaan di sebagian nelayan berpengalaman dia menangkap gini, ya memang lagi ikan lagi pada nggak tahu kemana, ikan lagi kurang dan lain-lain ya. Apabila keadaan sedang tidak baik-baik aja, maka teorinya pasti akan berlaku juga buat nelayan lain ya. Maka dia bilang kami, ya, kami udah pergi menangkap ikan semalam-malaman dan kami tidak dapat apa-apa. Jadi dalam arti kata lain dia bilang, aduh guru udah dicoba, saya bersama rekan-rekan juga udah pergi nangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Jadi ada sesuatu yang gak bisa diterima, disuruh nangkap, disuruh tebarkan jala gitu. Nah tapi gini, saya gak mau berlama-lama di situ, ada sesuatu yang luar biasa. Di tengah pemahaman nalar seorang nelayan berpengalaman dengan segala teori yang ia miliki tentang hal menangkap ikan. Ya. Dengan pemahaman seorang Simon. Ini satu orang, tapi saya melihat dari sisi dari pemahaman seorang nelayan berpengalaman seperti Simon yang tahu banget tentang hal menangkap ikan. Dengan pemahaman seorang pribadi yang bernama Simon yang berhadapan dengan Yesus. Seorang rabi yang baru selesai mengajar. Memang gak disebutkan tema apa yang sedang Yesus khotbahkan barusan gitu ya. Tapi di dalam hati Simon terjadi hal timbang menimbang. Kalau berdasarkan pengalaman seorang nelayan berpengalaman yang udah ngerti banget tentang hal menangkap ikan, bahkan barangkali gini, teori tentang pribadi ikan dia tahu sekali gitu. Di satu sisi. Di sisi yang lain adalah seorang Simon yang lagi berhadapan dengan Yesus. Waduh, mau pegang yang mana nih gitu ya. Jadi mau percaya tentang kemampuan dia sebagai seorang nelayan atau ada seorang rabi yang lagi berkata nih, mau pilih yang mana? Ya. Tentang teori menangkap ikan atau kebenaran yang dia belum tahu nih terbukti atau enggak. Tapi dia tahu nih keluar dari seorang pribadi bernama Yesus. Waduh, jadi yang mana nih? Jadi yang mana? Ya, mungkin yang ada di dalam benak Simon sama dengan yang ada di benak banyak orang percaya hari ini. Mau pegang pendapat teori umum tentang teori situasi, teori tentang ekonomi yang sedang berlangsung hari-hari ini yang dikatakan sedang tidak baik-baik aja. Ditambah dengan pandangan pribadi bahwa lagi keadaan baik-baik aja mah aku tetap tidak baik-baik aja, apalagi di tengah keadaan tidak baik-baik aja, apalagi gitu. Atau kita mau bandingkan dengan perkataan Tuhan, janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ternyata Simon lebih memilih, makanya saya bilang yang luar biasanya, Simon lebih memilih perkataan Yesus. Dia bilang begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah kondisi ini sama diperhadapkan dengan kita. Mau pegang teori umum yang sedang berlaku, situasi sedang tidak baik-baik saja. Atau mau pegang janji Tuhan, perkataan Tuhan, pesan Tuhan. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, satu kisah yang mungkin kita pernah dengar. Ada seorang ibu
yang tinggal berdampingan dengan ibu ini seorang pemercaya Kristus. Dia tinggal berdampingan dengan seorang ateis. Pernah dengar? Oke, saya lanjut. Entah itu rumah sebelah menyebelah, tetapi yang pasti ya jaraknya sangat dekat sekali. Sehingga gini, si orang ateis ini sangat terganggu dengan si ibu yang sering berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kalau dia udah berdoa kepada Tuhan Yesus, si ateis ini suka nyeletuk. Ya arti kan dekat kan. Dia bilang, gak usah berdoa, tidak ada Tuhan. Nah tapi si ibu ini kan hari lepas hari kan sering berdoa. Dan tiap berdoa selalu bilang, udah gak usah doa, tidak ada Tuhan. Nah satu kali ada satu situasi di mana bahan kebutuhan sehari-hari si ibu ini udah habis. Mesti belanja dong, tapi uang gak ada. Maka apa yang dia lakukan? Dia doa sama Tuhan Yesus. Tuhan, keadaanku lagi butuh bahan makanan, tapi aku gak ada uang untuk belanja. Tapi aku percaya ya akan pemeliharaanmu dan seterusnya. Nah ini nyeletuk aja. Udah gak usah minta sama Tuhan, Tuhan itu tidak ada. Katanya gitu. Ada tetangganya kayak gitu. Nah, kemudian si tetangga ini muncul isengnya. Bukan iseng ya, dia ingin membuktikan bahwa Tuhan tuh gak ada, gak usah minta-minta kayak begitu. Gitu. Makanya dia lakukan. Maka si tetangga ateis ini pergi ke supermarket dan belanja kebutuhan sehari-hari. Dan selesai belanja, barang belanjanya dia taruh di depan pintu tempat tinggal si ibu itu. Nah si ibu itu kemudian pulang dan dia mendapatkan ada bungkusan besar berisi bahan-bahan makanan. Dan apa yang dia lakukan? Dia masuk ke rumah, dia berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhanku, Engkau dahsyat. Nyeletuk lagi gitu. Jangan berterima kasih sama Tuhan, itu aku yang beli. Katanya. Bukti Tuhan gak ada kan, sampai aku aja yang beli. Terus dia bilang, aku tetap percaya Tuhan memenuhi seluruh kebutuhanku. Bahkan dia bisa pakai iblis untuk bisa membayar seluruh bahan makanan itu. Jadi artinya ya namanya percaya Tuhan bisa pakai cara apa aja. Ya, burung apa sih? Burung di udara. Burung gagak bisa kasih makan Elia. Itu ayat yang lain. Oke. Jadi artinya wow. Dia lebih tetap mempercayai Yesus gitu ya. Meskipun si orang ateis itu membuktikan bahwa itu kan dari dia. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk memberkati. Ya. Jadi inilah jadi pesan Tuhan buat kita. Bahwa di luar segala pemahaman tentang keadaan yang terjadi, Tuhan sanggup pelihara hidup umatnya, katakan amin. Mau dikatakan tentang kondisi seperti yang namanya negara kita sedang defisit besar sekali Bapak Ibu Saudara. Bahkan lewat pesan ini Tuhan bilang sedang mengirimkan berkatnya kepada kita. Katakan amin. Cuman seperti apa berkatnya kan gak tahu. Dan seperti apa cara ngirimnya gak tahu. Barangkali punya tetangga ateis di sebelah. Bisa aja ya. Artinya Tuhan bisa pakai cara apa aja. Ya. Bagian kita adalah memilih mana yang kita mau hidupi. Teori tentang keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang defisit. Atau kita mau pilih perkataan Tuhan yang berlaku di setiap keadaan apapun yang terbukti dari zaman dulu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah tinggal gini, pilihan kita mau hidup yang mana. Gitu. Tuhan menyampaikan janjinya, Tuhan menyampaikan pesannya. Tinggal kita nih bagikan Simon, mau menghidupi yang mana. Kehebatannya sebagai seorang nelayan berpengalaman yang udahlah gak ada ikan lah gitu. Atau tentang pribadi Simon yang mempercayai, ini kan perkataan Yesus. Gitu. Saya pernah menyampaikan bahwa firman Tuhan bilang begini, bahwa kita percaya bukan selalu karena melihat, katakan amin. Ya, namun karena iman. Jadi artinya gini, percayanya kita jangan selalu berdasarkan melulu apa kata mata jasmani melihat. Atau pemikiran umum manusia.
Tapi ingat bahwa kita pun harus percaya dan hidup berdasarkan apa yang mata jasmani nggak lihat tetapi iman kita lihat. Ya, itu ada di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight. Jadi jangan selalu menggantungkan hidup kita ini dengan apa yang hanya bisa dilihat oleh mata. Tetapi ingat, ada iman yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, di mana kuasa Tuhan bekerja melalui iman yang kita bangun dalam kehidupan kita. Ya. Beberapa 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa ada mujizat yang tipenya terjadi seketika. Tapi jangan lupa ada mujizat yang terjadi berupa rangkaian proses. Hal yang sama. Perbuatan Tuhan yang luar biasa pun ada 2 macam. Ada yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Tapi ada sesuatu yang sedang Tuhan lakukan yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Tetapi Tuhan sedang melakukannya. Dan kita hanya bisa melihat dengan iman. Nah, tinggal mana nih yang kita mau hidupi? Apa mau cuma bergantung dengan apa yang mata jasmani bisa lihat? Atau juga dengan iman bahwa Tuhan sedang melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan. Ya, agar apa yang Tuhan katakan tentang pemeliharaan atas hidup kita adalah sesuatu yang pasti. Ada 2. Yang pertama gini, tetap mempercayai kuasa perkataan Tuhan yang mampu bekerja di luar akal pemikiran manusia. Saya ulang. Tetap mempercayai kuasa perkataan Tuhan yang mampu bekerja di luar akal pemikiran manusia. Atau dalam arti kata lain, ini prinsip tentang membangun iman. Jadi Tuhan kita tuh dahsyat. Dia mampu melakukan jauh di luar akal pemikiran kita. Dan itu hanya bisa dicerna oleh iman. Ayatnya di Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini sebetulnya ayat ini kan agak-agak di bagian terakhir ketika sudah penangkapan ikan yang jumlahnya besar. Dan setelah melihat hasil penangkapan itu kan Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur dan bilang, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, seperti yang kita sering dengar Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya Simon Petrus ini adalah sosok yang dikenal sebagai seorang yang selalu mengedepankan tindakan yang dahulu baru mikir belakangan kan. Simon Petrus terkenal dengan itu ya. Baru berpikir belakangan, baru menyesal belakangan ya. Katanya Simon itu orangnya gerasa-gerusu, berangasan, tidak stabil. Ya, kalau kita melihat definisi artinya pribadi Simon Petrus itu seperti itu gambarannya. Jadi kelihatannya lebih banyak sisi-sisi negatifnya. Ya, bukan negatif, sisi-sisi hal-hal yang seperti tadi itu. Tapi enggak, perhatikan. Berdasarkan peristiwa yang baru saja terjadi, enggak seluruhnya benar pandangan banyak orang tentang Simon tadi. Ternyata ia adalah seorang tipe yang berpikir panjang dan peka. Wow. Nah, ini yang kita sering lupa, ada sisi luar biasanya daripada Simon Petrus. Ternyata ia adalah tipe yang berpikir panjang dan peka. Peka tentang apa nih? Nah, peka yang pertama adalah pada waktu Yesus memerintahkan ia untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala di sana. Ia sebetulnya sedang diperhadapkan dengan pilihan yang tadi saya jelaskan kan. Tetap mempercayai teori nelayan yang dia miliki. Tetap mempercayai teori penangkapan ikan yang udah ahli sekali. Atau mempercayai perkataan Yesus. Dan luar biasanya kan. Setelah terjadi timbang menimbang, dia lebih memilih perkataan Yesus. Ini kan luar biasa kan. Kan ada kan bisa aja kan. Orang yang merasa sangat ahli, nolak semua apalagi firman gitu. Aku udah berpengalaman gitu. Tapi Simon Petrus lebih memilih, tapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Wah, ini luar biasa. Ya, itu peka yang pertama. Kepekaan yang kedua adalah ia menyesal
bahwa ia sempat tidak percaya akan perkataan Yesus. Guru, yang mana nih perkataannya mana? Dia sempat bilang, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya gini, pada waktu kita membaca perkataan yang tadi, guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Mungkin kita pun seperti menyetujuinya. Tuhan, keadaan kan lagi begini. Keadaan kan katanya lagi kurang baik. Lagi sangat tidak baik sebetulnya. Dan lain-lain. Karena seperti itulah yang umumnya orang pahami. Para ahli ekonomi juga bilang begitu. Maka nggak ada salahnya dong. Aku menyetujuinya gitu ya. Menggunakan akal pikiran dan nalar manusia kebanyakan bahwa memang seperti itulah kondisi yang terjadi. Kalau zaman sekarang mungkin Simon bilang begini, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, namun keadaan laut sedang tidak baik-baik saja. Ya, laut sedang dalam keadaan gelap dan ikan sedang pakai hashtag kabur dulu aja gitu ya. Itu kalau dicocokkan dengan kondisi sekarang mungkin Simon ngomong seperti itu. Tapi ternyata gini, Simon lebih memilih perkataan Tuhan, bahkan ia menyesal telah mengucapkan ketidakpercayaannya itu. Luar biasa enggak? Kita menganggap guru telah sepanjang malam kami menangkap ikan dan tidak menangkap apa-apa. Seringkali kita menganggap, iya benar Tuhan, kondisinya kayak begitu. Tapi Simon merasa berdosa. Masa sih aku bisa nggak mempercayai perkataan Tuhan? Janji diberikan. Tapi kemudian setelah melihat fakta demi fakta, kemudian kita jadi ragu. Masa sih benar gitu kita memasuki wilayah yang Tuhan janjikan? Hanya karena mata melihat. Hanya karena telinga mendengar. Dan tidak merasa bersalah. Tapi Simon Petrus, waktu dia mengucapkan, telah sepala-malaman kami pergi menangkap ikan dan tidak menangkap apa-apa. Dan ketika dia melihat faktanya, ya untung dia memilih perkataan Yesus, dia tebarkan dan dia melihat hasilnya. Dia bukan cuma menyesal, aduh guru sorry ya, dia bilang, pergilah daripadaku, aku seorang yang berdosa. Apakah kita memiliki kepekaan yang seperti itu waktu kita merasa gak percaya sama Tuhan? Kita merasa, aduh Tuhan sorry, sempat gak percaya, sempat ragu. Atau tetap kayak biasa aja. Lihatlah situasi lah. Maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, seorang Simon Petrus yang seringkali memiliki image seorang nelayan yang tadi berangasan, yang bertindak dulu mikir belakangan saja, menyadari bahwa sedikit meragukan kuasa perkataan Tuhan adalah suatu kesalahan, suatu dosa. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang mungkin kita nggak ucapkan. Aku nggak percaya sama perkataan Tuhan. Enggak, mungkin kita nggak mengucapkan, tetapi dalam hati. Ya gitu. Ya gitu Tuhan kirimkan berkatnya. Ya gitu Tuhan mau masuk ke wilayah yang Tuhan janjikan. Sebenarnya kan kandungannya kan sama dengan guru telah semalam-malaman kami pergi menangkap ikan dan tidak menangkap apa-apa. Kandungannya sebetulnya sama. Ya jangan sampai kita menjadi orang percaya yang ternyata diam-diam juga nggak mempercayai. Lebih mempercayai situasi yang terjadi. Dan menganggap bahwa itu wajar karena semua orang juga ngomong gitu. Ahli ekonomi juga ngomong begitu. Seberapa banyak dari antara kita yang setelah dengar pesan Tuhan, memahami cara Tuhan bekerja, percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita kepada kemenangan. Asal kita tetap ada di tengah-tengah proses yang sedang berlangsung. Siapa yang mesti mengikuti proses? Apa sih yang disebut mengikuti proses di tengah-tengahnya? Waktu Bapak Ibu Saudara bertekun hari lepas hari, Bapak Ibu sedang ada di tengah-tengah proses. Supaya peristiwa rangkaian mujizat itu, waktu terjadi kita ada di tengah-tengahnya. Siapa yang nggak ikut ambil bagian di dalam prosesnya? Percumalah. 2 pagi, komsel.
Kayak lagi ngomong siapa ya. Percuma Komsel, gue paling takut di survei. Ada nggak survei yang menjatuhkan? Nggak ada, survei itu untuk menggali beberapa hal. Itu yang pertama ya. Jadi tetap mempercayai perkataan Tuhan yang mampu bekerja di luar akal pemikiran manusia. Yang kedua, tetap mempersiapkan wadah untuk mengantisipasi penggenapan janji Tuhan. Yang pertama kan tetap mempercayai kuasa perkataan Tuhan dan selanjutnya. Yang kedua tetap mempersiapkan wadah untuk mengantisipasi penggenapan janji Tuhan. Yang tadi prinsip tentang membangun iman, yang kedua prinsip memperluas kapasitas. Kalau memang percaya, maka kita akan memperluas kapasitas. Untuk apa? Kan Tuhan mau kirim berkatnya nih. Perlu wadah nggak? Perlu wadah. Tapi beda ya, kalau nggak percaya sih ya udah nggak usah mempersiapkan kapasitas, ya. Nggak usah siapkan wadah, ya. Tapi karena pesannya Tuhan sedang mengirimkan berkatnya. Lukas 5 ayat 6 dan 7, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ya, ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Wah, bahkan butuh perahu yang lain. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saking banyaknya itu ikan. Ya. Di sini kita melihat satu pemandangan yang luar biasa, ya kan? Bukti bahwa perkataan Tuhan itu tidak bisa diremehkan. Ya kan? Yesus bilang, tebarkan jala tempat yang dalam. Beneran loh. Terjadi sampai kewalahan nampung. Katakan amin. Wih, seperti apa nih yang Tuhan mau kirimkan ya? Makanya apa yang tadi membuat Petrus tersungkur dan merasa berdosa adalah betapa seandainya dia menyepelekan perkataan Yesus tadi. Aduh, ternyata dalam hati ini untung gua pilih perkataan Yesus. Tapi dia tetap merasa, aduh tadi aku sempat meragukan. Dan dia sangat merasa guilty untuk, aduh kok Yesus dia ragukan sih gitu ya. Tapi kita mari pikirkan baik-baik. Memang betul bahwa perkataan Tuhan itu luar biasa, katakan amin. Janjinya ya dan amin. Ya, bahwa apa yang dia katakan pasti terjadi. Tapi bayangkan, seandainya Simon nggak bawa jala. Terjadi sih ikan banyak, tapi jala kemana? Sedangkan dia lihat, ya ampun ikan lagi ngumpul di bawah. Kata Yesus gini, Simon mana jalanya? Ketinggalan guru, ketinggalan. Tapi enggak, ternyata gini, Simon bawa jala. Dan ayat 6 di situ dikatakan, dan setelah mereka melakukan yang mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, apakah jala yang dibawa Simon itu jala bolong? Ya jala pasti bolong-bolong ya. Apakah jala koyak? Enggak. Adalah kebiasaan para nelayan di Danau Genesaret, dan saya percaya juga nelayan-nelayan pada umumnya. Selesai melaut, pulang. Entahkah dapat ikan sedikit, entahkah dapat ikan banyak, entahkah nggak dapat apa-apa sama sekali. Adalah kebiasaan untuk selalu membereskan jalanya. Makanya di ayat kedua, di situ dikatakan, Lukas 5 ayat 2, mereka sedang, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Itu udah kebiasaan. Memang nggak dapat ikan sih, tapi jalanya itu mereka jembrengin. Jembrengin itu apa sih di bahasa ini? Tebar mah di laut. Nggak tahu kan? Oke. Nah kemudian kan dibersihkan kan air laut, mungkin dibersihin sama air tawar sambil dibereskan. Di sini di Lukas 5 ayat 2 memakai kata membasuh. Jadi mungkin dipakai air tawar ya. Tetapi di versi Injil Matius 4 ayat 21, di kisah yang sama. Kita buka, nah Matius 4 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Nah kata membereskan jala, menggunakan kata katartizo. Saya pernah nyampaikan sih. Apa sih arti katartizo? Ya. Katartizo artinya sedang memulihkan keadaan. Dalam hal dia sedang katartizo si jala, artinya dia sedang memulihkan keadaan si jala.
sedang memperbaiki dan menyempurnakan kembali dan menjadikan sesuai kembali seperti semula. Itu arti katartizo. Jadi begitu pulang melaut, mau dapat banyak, dapat sedikit atau nggak dapat sama sekali, dia akan selalu cek keadaan jalanya. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, menarik. Kata katartizo ini Tuhan lakukan sama kita. 1 Petrus 5 ayat 10, ya sedikit membawa kata katartizo dulu. 1 Petrus 5 ayat 10. Hal yang sama Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Nah, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nah, kata-kata tadi melengkapi, meneguhkan, menguatkan itu menggunakan kata tiso. Jadi kalau kembali kepada nelayan yang ada di pinggiran di tepi danau itu, jadi waktu Yesus naik ke atas perahu Simon, kan dua perahu itu kan nelayan-nelayan kan lagi pada membersihkan. Nah, jadi pada waktu disuruh tolak ke sana, itu jala tuh saya membayangkan jangan-jangan udah dibawa lagi ke dalam perahu. Sehingga pada waktu melihat ikan banyak, jala itu ditebar. Saking banyaknya jala mulai koyak. Tetapi bersyukur dengan nelayan-nelayan yang pada masih di pinggir pantai membersihkan jala, maka di dalam keadaan kewalahan, Simon memanggil nelayan yang lain. Dan nelayan lain enggak lagi di rumah, mereka lagi membersihkan jala mereka. Jadi waktu dipanggil mungkin ngedengar. Maka dia mengeluarkan perahu teman-temannya itu sehingga di situ dikatakan datang membantu. Mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang disebut hukum perluasan kapasitas. Ya. Tanda bahwa seorang percaya mempercayai bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati dirinya rohani jasmani, selalu dia melakukan katartiso atas dirinya. Jadi kalau kita memang percaya dengan perkataan Tuhan, dengan apa yang Dia janjikan, apa yang Ia pesankan, harusnya jala kita jangan dibiarkan koyak. Kita harus melakukan katartiso kepada diri kita. Harus dalam keadaan siap. Karena gini, kita nggak tahu, karena kita percaya maka kita mengantisipasi hal dahsyat apa lagi yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupanku. Aku harus senantiasa standby, aku harus senantiasa siap tersedia dalam keadaan prima. Nah beda apabila seorang percaya tidak mempercayai perkataan atau janji Tuhan. Itu gampang kok ngelihatnya. Ya nanti ada barangkali nanti ada di dalam perkataan di Komsel nih, pertanyaan Komsel nih. Gimana membedakan orang percaya dengan orang yang tidak mempercayai perkataan Tuhan? Orang yang tidak percaya perkataan Tuhan gampang dibedakannya. Mudah terlihat. Ia tidak mempersiapkan wadahnya dengan baik. Wadahnya dibiarkan rusak tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Tahu situasi, tahu keadaan diri lagi kurang baik misalnya. Tahu keadaan rumah tangga, tahu keadaan keluarga sedang tidak baik. Dan membiarkan tidak memperbaiki, artinya dia sedang tidak percaya. Ada pertemuan ibadah yang ditinggalkan, itu tanda orang gak percaya. Kepahitan dibiarkan, itu tanda orang gak percaya. Luka dibiarkan ternganga. Pemahaman yang salah yang tidak mau diperbaiki. Percaya dulu, kepercayaan yang lama telah ditinggalkan, tapi terus dibawa-bawa prinsipnya. Itu kan sebetulnya tidak memperbaiki diri. Benteng-benteng spiritual dibiarkan terus ada tanpa ada usaha untuk merobohkannya. Pak gimana ya merobohkannya? Kayaknya dari 12 itu, kayaknya ada satu nih gitu ya. Tapi kalau kemarin kan di pertanyaan Komsel ini, kalau bisa membereskan sendiri ya puji Tuhan. Tapi adakah kalau kita menyadari dan tidak melakukan apa-apa, tandanya memang sedang tidak mempercayai perkataan Tuhan.
bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat di hari-hari ke depan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukan katartizo. Kita akan membasuh. Kita akan memperbaiki. Aduh, ada yang lepas nih. Aku tambal dulu dikit. Oh, di sini koyak nih. Aku perbaiki. Itu kalau jala. Kita juga melakukan katartizo kepada diri kita. Karena kita percaya, waktu keadaan jalaku baik, maka sesuatu yang Tuhan mau lakukan, aku dalam keadaan siap. Saya mau tutup dengan ini. Salah satu di dalam buku yang ditulis oleh John Bevere, di dalam bukunya The Power You Need to Never Give Up. Dia bilang begini, di dalam mengantisipasi sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam mengantisipasi sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita harus menyediakan wadah. Ya seperti tadi saya sampaikan. Suatu kali di sebuah daerah ada satu negara yang sedang dilanda bencana kelaparan. Dan biasa ya, ketika ada suatu negara dilanda masalah, biasa negara-negara yang lebih siap akan mengirimkan bantuannya. Ada yang mengirimkan bantuan tentara, ada yang mengirimkan bantuan keamanan kan. Seperti kita juga Indonesia juga di tengah kondisi yang seperti ini tetap ada misi perdamaian dunianya ya, pasukan PBB, pasukan Garuda. Bukan yang tim sepak bola, tapi yang pasukan tentara, yang baret biru itu. Mau ngomong apa ya lupa. Nah, di negara di mana di negara yang sedang dilanda kelaparan dan negara-negara lain membantunya, ada juga negara yang memberikan bantuan tentang bahan makanan, pengiriman bahan makanan. Nah, seorang jenderal, seorang komandan yang bertanggung jawab untuk penyediaan bahan makanan memberikan pengumuman kepada orang-orang di wilayah sana bahwa siapkan wadah. Bahwa ini kami membawa banyak bahan makanan. Entahkah sayuran, daging, biji-bijian atau apapun yang kalian butuhkan. Silakan datang ngantri. Kalian boleh bawa sebanyak yang kalian bisa. Kemudian mengantrilah orang banyak. Ada pria yang pertama, orang yang pertama, dia bawa kantong plastik. Begitu dia bawa kantong plastik kan diisi penuh kan. Dan dia, wah banyak sekali nih. Cukup nih, bangsa buat 2 hari aja mah gitu. Dia pulang. Kemudian di belakang dia ada seorang yang membawa keranjang yang besar sekali. Dan diisi bahan makanan. Dan dia bilang, wah ini buat seminggu nih gitu ya. Dan di belakang dia ada yang bawa truk kecil, pickup kecil. Dan dia ikut ngantri dan dimuat itu barang. Nah, ketika mereka orang-orang ini pada pulang, nah si orang pertama yang bawa kantong plastik dia melihat, itu bawa keranjang besar. Kemudian dia lewat lagi, orang ketiga bawa mobil pickup. Waduh, isinya banyak besar sekali. Dan dia marah. Nyesel. Dan dia datang sama komandan, kenapa? Dia dikasih banyak. Lah dia bawa wadahnya banyak, besar. Kan aku udah bilang di awal, siapkan wadah, kalian boleh ambil sebanyak yang kalian bisa. Nah orang yang bawa mobil pickup kan dia bawa lebih banyak lagi. Dan dia pulang dengan marah-marah. Ada komandan bilang, kenapa engkau gak pulang ngantri lagi bawa itu mobil pickup? Tapi dia udah keburu marah. Apa yang kita bisa tangkap di sini Bapak Ibu Saudara? Berkat dari Tuhan kita gak tahu seperti apa. Bentuknya seperti apa. Besarnya seperti apa kita gak tahu. Yang Tuhan bilang, siapkan bahannya, siapkan wadahnya. Kalau cuma menyiapkan wadah kecil, apakah salah Tuhan? Kalau tidak mau menyiapkan wadah, apakah Tuhan jadi salah? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa ada berkat yang dia sedang kirimkan. Saya nggak tahu ya seperti apa ya, kan saya cuma nyampaikan aja.
Ya saya juga ya amin ya Tuhan kirimkan seperti itu. Dan janjinya adalah sesuatu yang pasti. Namun diterima atau tidaknya itu udah bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Wadahnya kecil atau besar itu udah bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Tuhan udah nyampaikan prinsip-prinsipnya. Perlu melibatkan iman di dalamnya. Kalau nggak mau membangun, kalau nggak percaya, udah bukan salah Tuhan lagi. Kalau nggak mau menyiapkan wadah, itu bukan salah Tuhan. Tapi yang pasti, apa yang dia katakan, dia pasti akan mengenapinya. Tinggal kuncinya ada di bagian kita. Yang mau mempersiapkan diri katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.